pameran Expo Merdeka Day 2024 yang berbahagia. Yang pertama, mari kita selalu panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat dan kesempatannya untuk hadir di mana ini? Solo Great Mall. Nah, tadi udah belok di Paranggon. Saya udah belok di Paranggon dan putar lagi lewat dalam Kalitan terus ke sini. Ini seharian tanpa istirahat. Saya ngomong tadi kalau mau jam 4 ya saya kejar dari Semarang ke Surakarta. Bapak Ibu sekalian, kehadiran Mei ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama ya, semua klaster penghasilan rendah, menengah, termasuk yang kelas atas. Masing-masing mesti ada kuotanya. Yang paling banyak mesti klaster bawah dan menengah. Ini saja kalau kita melihat tapera, saya masih belum tabungannya Kak Kelong ini pada waktu diambil untuk setoran ini saya belum. Maksud saya gini, kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya itu kan mulai kesehatan, BPJS tenaga kerja dan sebagainya, ini kan memotong gajinya semua, ya kan? Mestinya kan kalau negara hadir kan ya nambahin semua, jadi gajinya utuh. Itu namanya negara hadir. Kalau masih potong masa tahanan terus, nanti saya yakin hidupnya dari lubang ke lubang, dan sebagian ini masih seperti itu. Maka istrinya undang-undang ini memfasilitasi lebih berpihak pada rakyat, bukan pada negara. Negaranya harus ada, tapi silahkan itu di tingkat pusat sana masih ada program, tapi bagi pengembangan perumahan ini tidak boleh berhenti, karena cara-cara yang dicapai tidak harus dengan tapera. Itu pilihan-pilihan. Ini adalah pemerintah memberi pilihan-pilihan, termasuk dengan perbankan. Mana yang paling rendah, mana yang paling mudah, dan mana yang paling efektif dan efisien seseorang mendapatkan rumah sesuai dengan pendapatannya. Nah, kalau buruh dalam situasi dunia yang seperti ini, saya melihat sewaktu-waktu buruh ini bisa mengapa-PHK. Bahkan yang ekstrim sudah hampir sekian ribu bahkan PHK. Kalau dalam perjalanan seperti itu, ini kan berisiko, ya, baru setahun, 2 tahun, ini sangat berbahaya. Maka harapannya antara pemerintah kota dan para pengusaha pengembang perumahan ini, pemerintah kabupaten kota harus mempermudah perizinan, kemudian kos
yang dikeluarkan mulai dari pembebasan tanah dan BPN, kelihatannya nggak begitu mahal saya kira. Saya nggak tahu kalau di kabupaten ya, karena kabupaten itu kos politiknya kan tinggi. Jadi saya yakin dalam 5 tahun makin besar wilayah itu berubah dari hijau jadi perumahan. Ya modalnya balik, tinggal mau nyalonkan apa enggak. Jadi memang yang sekarang baru berkembang ini fenomena seperti itu. Bagi Kota Surakarta bukan berarti tidak ada tempat kemudian mempersulit itu, tidak ada. Pak Budiono juga pengembangan yang klaster menengah ke atas. Ya tanya saja, sulit nggak disuruh? Ya, mahal nggak disuruh? Hanya saja sekarang ini kan hijaunya sudah dinolkan. Ya, Kota Surakarta 2023 kemarin kita sudah dapatkan izin dari kementerian bahwa Kota Surakarta sudah tidak ada lahan hijau. Tetapi dengan syarat pada waktu kita akan membangun maka 30% harus hijau. Jadi ini kami ingatkan pada teman-teman pengembang, ini sudah di wilayah Mojosongo ini sudah berbatasan dengan Karanganyar. Sebagian Karanganyar di sekitar Mojosongo ini sudah habis, Pak. Karena itu silahkan kita berlomba-lomba mana yang bisa untuk mengembangkan perumahan, dan saya yakin sampai 10-20 tahun yang depan masih dibutuhkan karena jumlah penduduk kita tidak berkurang, masih hampir 280 juta jiwa. Jadi jumlah yang tidak sedikit. Maka saya yakin mesti hadir. Kalau di kota-kota awal, ya kan? Tapi saya yakin kenapa Pak Oman dan teman-teman masih mengembangkan perumahan ini di bisnisnya. Saya yakin 10-20 tahun depan masih sukses dan masih menjadi pilihan bisnis yang menggairahkan di samping investasi yang lain-lain. Yang kemudian yang lebih penting, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memberi pencerahan pada masyarakat, buruh, pegawai yang berpenghasilan rendah. Ini harus benar-benar misalnya yang tapera, kemudian yang lain-lain yang mungkin ada di sekitar pemerintah, harapannya lebih terbuka menyampaikan agar mereka tidak merasa bahwa dari potong sampai habis. Kita ingin membuktikan bahwa di kantong kiri ini untuk setoran, dan kantong kanannya apakah benar? Atau mungkin tapera sudah diberi modal dulu oleh negara. Saya kurang tahu. Tapi kalau itu negara sudah hadir, memberi modal dulu, kemudian ya kan uangnya hanya berputar saja. Kalau itu bisa dikembalikan pada masyarakat yang menabung, itu bisa dikatakan negara hadir. Berarti ya, nyalengi duit ini untuk masa depan. Saya kira ini penting supaya kehidupan sekarang ini selalu melihat kemewahan. Walaupun sebetulnya ukurannya belum mencapai ke arah sana. Mungkin itu saja dari kami, dan selamat untuk yang sekian kali
Rai Sururaya, ada Expo Merdeka, yang kemarin Expo apa itu yang di Paragon gitu. Kemarin di Paragon. Nah, pikirannya sudah kesana kesini. Selamat, sukses, dan ini langsung dibuka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Maka Expo Properti Merdeka 2024 secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon